Nah, pada waktu itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Ketika Petrus ditepuk pundaknya dan dia terbangun, dia kaget sekali cahayanya bersinar. Dan saya kira prajurit di kiri kanan yang belenggunya terikat dengan dia itu tetap tidur, saudaraku ya. Karena Tuhan memang bikin mujizat. Kata malaikat itu, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lepas begitu saja. Saudara, rantai itu nggak mungkin bisa dilepaskan kecuali mereka yang pegang kunci kan. Hal yang tidak mungkin, Tuhanlah yang mengerjakan melalui malaikat yang diutus Tuhan. Jadi malaikat itu datang dan malaikat itu melepaskan Petrus dari belenggu itu. Dan dua orang penjaga dibikin tidur lelap. Nah kemudian malaikat itu berkata, ayat 8, ini penting untuk kita renungkan, saudara. Ayat 8 katakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, dan ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Nah ini ada perenungan, saudara. Orang-orang Kristen itu kalau sudah terima mujizat, pengennya ya mujizat terus, yang sempurna gitu loh. Nah kalau mau mujizat yang sempurna, cara mujizatnya itu seperti apa menurut manusia, ya dia bukan Tuhan dong, kamu yang jadi Tuhan kan begitu. Tuhan bisa bikin mujizat, tapi caranya itu menurut dia. Petrus juga sudah mendengar kisah bagaimana Filipus, diaken yang membaptis akan sida-sida Ethiopia itu kemudian diraibkan beberapa puluh kilometer dari tempatnya di jalur Gaza itu sampai kemudian di Asdod kan. Jaraknya cukup jauh, dalam sekejap. Dia bisa juga berpikir bahwa ngapain harus ngutus malaikat, ngapain? Langsung aja Tuhan, bling, aku udah langsung diraibkan. Bisa, kenapa tidak? Tetapi Tuhan memang bergerak dengan caranya dia. Dia tak terbatas, tapi dia punya cara. Nah, di sini kita belajar, saudara. Belenggu, gugur, itu memang karena Simon Petrus tidak mampu untuk melepaskannya sendiri. Makanya malaikat melepaskan dia dengan kuasa supranatural. Kemudian malaikat berkata, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Nah ini kalau orang Kristen manja kan pikirnya, ngapain aku sendiri ngambil sepatu ngikat? Sudahlah mujizat, yang mujizat sekalian kakinya diulurkan, kemudian sepatunya bisa melompat, kemudian masuk sendiri, kemudian kasutnya itu bisa, ikatannya itu bisa ceret, begitu ya, seperti film begitu. Ya bisa, Tuhan bisa bikin itu. Apa Tuhan nggak bisa? Melalui malaikat itu kemudian ikat pinggang itu ditunjuk, kemudian set, begitu, langsung melingkar di perut, kemudian set, begitu ya, kan bisa. Tapi nggak demikian. Dia disuruh berbuat apa yang dia bisa lakukan. Ini penting, saudara, pelajaran ini. Di tengah-tengah mujizat Tuhan, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa.